Hai semua, kali ini aku mau masak gulai cincang daging sapi yang rasanya enak banget. Nah, ini bisa juga kalian jadikan untuk ide masakan saat nanti Idul Kurban, karena ini adalah salah satu masakan yang enak dan favorit banget ya. Dimakan barengan sama nasi putih, aduh ini enak banget sih. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku pakai 500 gram daging sapi, tapi di sini aku campur. Jadi ini ada 350 gram iga sapi dan 150 gram urat sapi. Nah, untuk urat sapinya bentuknya seperti ini, tapi kalau kalian gak mau pakai urat sapi juga nggak apa-apa, itu sesuai selera aja ya. Tapi aku sarankan kalian pakai daging sapi yang banyak lemaknya biar rasanya gurih dan enak. Pertama aku akan rebus dulu daging dan juga uratnya ini. Direbus sebentar aja hanya untuk menghilangkan darah dan juga kotorannya. Nah, kalau misalnya kotorannya udah keluar seperti ini udah cukup. Aku akan matikan apinya. Kita angkat dagingnya, dan daging yang diangkat ini akan aku siram menggunakan air atau dicuci biar bersih dari kotoran ya. Kalau udah bersih, lalu masukkan ke dalam panci presto. Nah, ini akan aku presto kurang lebih sekitar 25 menit ya. Dihitung mulai dari katupnya ini berdesis. Nah, seperti ini. Kalau udah berdesis, kita hitung masak 25 menit ya. Nah, ini setelah 25 menit aku udah matikan apinya. Kita keluarkan udaranya. Ini aku pakai bantuan spatula biar cepat keluar udara panasnya. Kalau misalnya udah nggak ada uap seperti ini udah cukup. Kita boleh buka panci prestonya. Nah, hasilnya seperti ini. Daging dan juga uratnya sudah empuk. Sekarang kita potong-potong daging dan juga uratnya. Ini udah empuk ya. Nah, ini uratnya juga udah empuk seperti ini, udah enak. Dan ini hasilnya setelah aku potong-potong semua. Sekarang sisihkan dulu, aku mau bikin bumbunya. Nah, buat bumbunya ini aku akan iris dulu 2 siung bawang merah, diiris tipis. Dan ini adalah bumbu yang akan aku haluskan. Di sini ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri yang sudah aku sangrai, sedikit pala, sedikit aja ya. Pakai 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, dan 4 buah cabai merah besar. Nah, ini aku tambahkan air biar lebih gampang halusinnya. Kita blender dulu bumbunya sampai halus ya. Nah, kalau udah halus kayak gini udah cukup. Aku matikan blendernya ya. Sekarang panaskan minyak, lalu tumis bawang merah yang tadi kita iris. Tumis sampai bawang merahnya ini wangi ya. Setelah bawang merah wangi, masukkan bumbu yang barusan kita haluskan. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk dan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Tambahkan 1 lembar daun salam, 1 batang serai, lengkuas, dan juga 5 lembar daun jeruk. Disobek dulu biar wangi ya. Lalu kita tumis bumbunya ini menggunakan api kecil aja sampai bumbunya ini matang dan juga tanak ya. Nah, seperti ini bumbunya udah matang dan juga tanak. Sekarang aku akan masukkan daging yang tadi sudah kita iris-iris. Tambahkan 250 ml air rebusan daging sapi. Tambahkan juga 750 ml santan encer. Jadi total cairan yang aku pakai itu sekitar 1 liter ya. Kalau misalnya kalian mau pakai santan instan atau santan kara, bisa pakai 1 saset santan kara yang ukurannya kecil atau 65 ml. Nah, ini terus aja diaduk biar santannya nggak pecah. Kalau misalnya belum mendidih, jangan berhenti mengaduk ya. Tapi kalau udah mendidih, boleh berhenti mengaduk. Nah, seperti ini udah mendidih. Sekarang aku akan tambahkan bumbu. Ini aku masukkan 2 sendok teh garam, 1 saset kaldu sapi bubuk, 30 gram gula merah, aku pakai gula aren. Lalu di sini juga aku pakai Indofood racik yang gulai daging. Nah, ini aku pakai cukup setengahnya aja, nggak usah semua. Kecuali kalau kita bikin gulai cincangnya 1 kilo, biasanya aku pakai 1 saset penuh. Kenapa aku pakai Indofood racik gulai daging ini? Karena menurut aku rasanya jadi lebih wangi banget, jadi lebih enak. Karena kan di sini juga aku masaknya nggak pakai bunga lawang, kayu manis, kapulaga. Jadi penggantinya itu adalah Indofood racik ini. Cobain deh, rasanya jadi lebih enak ya. Nah, untuk sisanya itu kalian bisa masukkan ke dalam wadah dan simpan di kulkas, nanti bisa dipakai lagi. Ini kita masak menggunakan api sedang aja sampai airnya itu agak sedikit menyusut dan kuahnya itu agak sedikit kental, tapi jangan yang kental-kental banget ya.
Nah ini airnya udah sedikit menyusut, kuahnya udah lebih lekoh, terus juga bumbunya udah meresap ke dalam daging. Rasanya udah enak, udah pas, ini udah cukup. Akan aku matikan aja apinya dan siap buat kita sajikan.